Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Terima kasih. Baik, kita akan langsung presentasi saja tentang teori akuntansi berjudul expenses atau disebut dengan konsep biaya. Diketuai oleh Rio Malvino dan rekannya yaitu saya Ikoya Trisnawati. Definisi biaya FASB pada tahun 1990. Biaya adalah aliran keluar outflow atau pemakaian aktiva atau timbul hutang atau kombinasi keduanya selama satu periode yang berasal dari penjualan atau produksi barang atau penyerahan jasa atau pelaksanaan kegiatan yang lain yang merupakan kegiatan utama suatu entitas. Menurut IAI pada tahun 1994, beban atau disebut dengan expenses adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau kejadian kewajiban mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Karakteristik biaya. Yang pertama, kenaikan kewajiban. Alasannya adalah agar makna biaya cukup luas untuk mencakupi pula pos-pos yang timbul dalam penyesuaian akhir tahun. Bila barang dan jasa telah dimanfaatkan oleh perusahaan yang tetapi perusahaan tidak mengakuinya sebagai aset sebelum atau perusahaan sebelum mengakui kewajiban atas pengakuan barang dan jasa yang dikuasai pihak lain, perusahaan mempunyai keharusan untuk membayar atau melakukan pengorbanan sumber ekonomi di masa datang, sehingga kewajiban timbul. Sebagai contoh adalah tarif pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi yang belum dibayar perusahaan. Jasa pengiriman telah dikonsumsi dan menimbulkan pendapatan, sehingga biaya harus timbul diikuti dengan kenaikan kewajiban. Dan yang kedua ada penurunan ekuitas. Definisi APB dan IAI secara eksplisit menyebutkan bahwa penurunan aset akhirnya akan mengubah ekuitas atau penurunan ekuitas. Penurunan ekuitas lebih menegaskan pengertian biaya karena tidak setiap penurunan aset mengakibatkan penurunan ekuitas. Misalnya, pembagian dividen kas merupakan penurunan aset tetapi tidak dapat disebutkan sebagai biaya. Jadi penurunan ekuitas hanya merupakan karakteristik pendukung makna biaya. Pengakuan dan pengukuran biaya. Pengukuran biaya. Yang pertama ada historis jumlah rupiah kas yang setaranya yang dikorbankan untuk memperoleh aktiva, dan yang kedua pengganti atau memasukkan terkini cost, replacement cost atau current input cost. Jumlah rupiah harga pertukaran yang harus dikorbankan sekarang oleh suatu entitas. Setara kas ekuivalen. Jumlah merupakan kas yang dapat direalisir dengan setiap jenis aktiva di pasar bebas dalam kondisi perusahaan normal. Pada dasarnya cost ada dua, yaitu yang A sebagian aktiva potensi jasa dan yang B sebagai beban pendapatan biaya. Ada dua masalah sehubungan pemisahan cost. Yang satu, ada kriteria digunakan untuk menentukan cost tertentu harus dibebankan pada pendapatan periode berjalan. Dan yang kedua, ada kriteria yang digunakan untuk menentukan bahwa cost tertentu ditangguhkan pembebanannya.
Kos dapat ditangguhkan pembebanannya sebagai biaya apabila kos tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi definisi aktiva, memiliki manfaat ekonomi masa mendatang, dikendalikan perusahaan berasal dari transaksi masa lalu. Dan yang kedua, ada kemungkinan yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang masa mendatang yang melekat pada aktiva dapat dinikmati oleh entitas yang menguasai. Dan yang ketiga, besarnya manfaat dapat diukur dengan cukup andal. Konsep penandingan atau disebut dengan matching adalah konsep yang dimaksudkan untuk mencari dasar hubungan yang tepat dan rasional antara pendapatan dan biaya. Ada 3 dasar penandingan digunakan. Yang pertama ada hubungan sebab akibat, dan yang kedua alokasi sistematis, dan yang rasional, dan yang ketiga pembebanan segera atau disebut dengan immediate recognition. A. Hubungan sebab akibat. Dasar paling ideal untuk menandingkan biaya dengan pendapatan adalah hubungan sebab akibat. Meskipun sulit buktikan, namun atas dasar pengamatan yang dilakukan oleh akuntan menunjukkan bahwa barang atau jasa tertentu yang digunakan untuk proses produksi pada akhirnya akan membantu dalam proses menghasilkan pendapatan selama periode tertentu. Dasar penandingan ini sering disebut dengan penandingan langsung. Dasar penandingan ini sesuai dengan konsep upaya hasil seperti yang diungkapkan oleh Patton dan Litton atas dasar pengamatan fisik dan pengamatan kejadian. Jelas terlihat bahwa pendapatan tidak akan terjadi apabila tidak ada penyerahan barang dan jasa. B. Alokasi sistematis dan rasional. Alokasi sistematis dan rasional sering disebut dengan dasar penandingan periodik indirect matching atau penandingan tidak langsung. Alokasi sistematik dan rasional dapat digunakan sebagai dasar penandingan apabila dasar penandingan hubungan sebab akibat tidak dapat dilakukan atas dasar konsep penandingan ini. Ukuran penandingan digunakan bukan produk unit fisik, tetapi periode kos yang terjadi dapat dialokasikan dalam beberapa periode dan dapat juga langsung diakui dan dibebankan sebagai biaya. Apabila manfaat kos tersebut dialokasikan secara sistematik pada periode yang menikmati manfaat tersebut. Alokasi sistematis dan rasional. Meskipun menimbulkan masalah, alokasi sistematis tetap dapat digunakan sebagai dasar penandingan. Ada beberapa alasan yang mendukung pemakaian alokasi sistematis dan rasional. Banyak kos periodik yang berhubungan secara tidak langsung dengan mendapatkan periode berjalan. Dengan demikian, tidak ada penyimpangan yang material dalam prinsip penandingan apabila biaya akui pada saat barang atau jasa digunakan atau dijual. Pada beberapa kasus sulit mencari hubungan langsung antar kos tertentu dengan pendapatan. Apabila kos dikeluarkan untuk kegiatan operasional perusahaan, maka kos tersebut harus diakui dengan biaya pada periode terjadinya. C. Pembebanan segera. Apabila tidak ada alasan yang kuat untuk membebankan kos atas dasar hubungan sebab akibat ataupun alokasi sistematis dan rasional, kos langsung dapat dibebankan pada periode terjadinya. Alasan yang melandasi pembebanan dengan cara ini adalah kepraktisan. Contoh, pencatatan biaya advertensi. Kos yang dikeluarkan untuk kegiatan advertensi sulit untuk menghubungkan dengan pendapatan atas dasar hubungan sebab akibat dalam statement FASB.
nomor 2 yaitu accounting for research and development. Cost disebutkan bahwa dasar penandingan hubungan sebab akibat dan alokasi sistematis tidak dapat diterapkan untuk cost penelitian dan pengembangan. Evaluasi terhadap konsep matching. Menurut Thomas, pada 1969 dan 1975, kebanyakan akuntansi hanya omong kosong, belaka dan tidak bermanfaat. Informasi yang dihasilkan hampir seluruh didasarkan pada proses alokasi tidak dapat dijustifikasi dengan otoritas alokasi secara otoritis akan memuaskan apabila memenuhi beberapa kriteria. Kriteria tersebut adalah additivity. Alokasi harus melibatkan jumlah yang ada, sehingga jumlah bagian-bagiannya sama dengan jumlah keseluruhannya, tidak kurang dan tidak lebih. Dengan kata lain, jika jumlah yang dialokasikan ditambahkan bersama-sama, maka total harus sama dengan jumlah sebelum lokasi. Unambiguity. Metode alokasi harus menghasilkan yang unik dengan menggunakan suatu dasar alokasi yang jelas dan cara alokasinya juga harus jelas. Defensibility. Metode alokasi yang dipilih harus lebih baik dibanding metode alokasi yang lain. Metode tersebut harus didukung oleh alasan yang kuat agar dapat diperhatikan dari kemungkinan pemakaian metode lain. Sekian dari presentasi kami. Kalau sedikit ada kekurangannya mohon dimaafkan. Dan terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih.